Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SMA Negeri 6 Surabaya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika Bentuk Bangunan Museum 10 November. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalisa Salvia Putri dan saya Destia Natalin Pramesti. Yang pertama, latar belakang. Di sini kami ingin menggabungkan kearifan lokal dengan matematika yang disebut etnomatematika. Kearifan lokal yang kami gunakan adalah Museum 10 November karena belum banyak penelitian di sana dan tempatnya strategis sehingga memudahkan para peneliti untuk melakukan observasi. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami adalah dapat mengidentifikasikan konsep matematika yang terdapat pada bangunan Museum 10 November. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah konsep matematika apa sajakah yang ada pada bangunan Museum 10 November? Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengidentifikasi bentuk-bentuk apa saja yang ada pada bangunan 10 November. Yang ketiga, mengolah data mentah dan melakukan dokumentasi. Selanjutnya, kami dapat membuat hasil penelitian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, bangun datar, bangun ruang, kesebangunan, pola bilangan, serta barisan dan deret. Hubungan ketiga bangunan yang ada pada Museum 10 November, yaitu bangunan A dan C besarnya sama, disebut kongruen. Bangunan A, B, dan C bagian atas besarnya juga sama, disebut kongruen. Bagian A dan C bagian tengah dan bawah dengan B bagian tengah dan bawah dinamakan sebangun. Bagian masing-masing bangun membentuk pola bilangan yang memiliki nilai beda sama, yaitu 2. Sehingga dirumuskan Sn sama dengan A-1n plus N kuadrat. Hubungan ketiga bangunan bagian atas. Konsep matematika bangunan A, B, C bagian atas. Pertama, bangun datar. Bangun pertama terdapat satu segitiga dan bangun kedua terdapat 3 segitiga. Pola yang terbentuk adalah N plus 2. Banyak segitiga pada satu sisi adalah 4, maka pada 4 sisi adalah 16. Kesebangunan. Segitiga bagian 1 lebih besar dibandingkan segitiga bagian 2 yang disebut sebangun. Dan segitiga bagian 2 sama besar yang disebut kongruen. Bangun ruang. Bagian pertama berbentuk 5 segi 4 dan bagian kedua berbentuk prisma trapesium. Selanjutnya, pada bagian tengah. Seperti pada sketsa di samping, dapat disimpulkan bahwa bangunan A dan C memiliki 2 bangun. Bangun pertama terdapat 3 tingkatan yang masing-masing memiliki 1 segitiga, 3 segitiga, dan 5 segitiga. Dan pada bangunan B terdapat juga 2 bangun, yang pada bangun pertama terdapat 8 tingkatan. Pola yang terbentuk pada bangunan A, B, dan C yaitu N plus 2. Banyak segitiga satu sisi dengan 3 tingkatan ialah 15. Sedangkan banyak segitiga satu sisi dengan 8 tingkatan ialah 80. Pada bangunan 2, bangunan AC memiliki 7 segitiga. Pada bangunan B, bangun 2, terdapat 17 segitiga. Semua segitiga berukuran sama besar, disebut kongruen. Bangun ruang juga memiliki berbentuk prisma trapesium. Dan yang terakhir pada bagian bawah. Pada konsep matematika bagian bawah terbagi menjadi 2, yaitu bangunan AC dan bangunan B. Pada bangunan AC terdapat 10 tingkatan dengan tiap tingkatan 2 susun, yaitu 21 persegi dan 23 persegi. Pada bangunan B terdapat 15 tingkatan dengan tiap tingkatan 2 susun, yaitu 33 persegi, 35 persegi, dan seterusnya. Pola yang terbentuk adalah N plus 2. Banyak persegi pada satu sisi di bangunan AC adalah 120, karena 2 susun menjadi 240. Pada bangunan B terdapat 255, karena 2 susun menjadi 510. Semua persegi berukuran sama besar atau disebut kongruen. Bangun ruang yang terbentuk adalah prisma trapesium. Kesimpulan pada penelitian kali ini ialah selain menyimpan benda bersejarah, terdapat juga konsep matematika pada bangunan Museum 10 November. Konsep yang diperoleh ada konsep bangun datar, bangun ruang, kesebangunan, transformasi, pola bilangan, barisan, dan deret. Kami berharap penelitian kali ini masyarakat dapat mengetahui bahwa matematika bisa dikaitkan dengan kearifan lokal, sebagai contoh Museum 10 November ini. Dan kami berharap generasi selanjutnya tidak melupakan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.